Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rapsila Dambaso dengan NIM 23060850135 dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori dari seorang antropolog yakni Claude Lévi-Strauss. Jadi, Claude Lévi-Strauss adalah guru antropologi struktural Prancis dan salah satu antropolog paling terkenal di abad ke-20. Lévi-Strauss belajar di Universitas Paris sebelum meninggalkan Prancis pada 1930-an untuk menjadi seorang profesor di Universitas São Paulo di Brazil. Sementara di sana, ia berlaku seperti seorang ekspatriat dan melakukan penelitian lapangan yang kemudian dipublikasikan sebagai perjalanan wisata etnik Tristes Tropicus pada 1955. Pada 1940-an, ia menghabiskan beberapa tahun sebagai profesor di New School for Social Research di New York dan berinteraksi studi di École Pratique des Hautes Études. Lalu pada 1959 ditunjuk sebagai ketua antropologi sosial di Collège de France. Banyak yang menganggap bahwa mungkin lebih dari antropolog lain di abad ke-20 dan terlepas dari sisi mana Samudra Atlantik ia berasal, Claude Lévi-Strauss bertanggung jawab atas teori tunggal dan penulisan paling asli yang muncul dalam disiplin antropologi. Memang seringkali seperti agenda teoritis antropologi abad ke-20 ditetapkan oleh Lévi-Strauss, baik oleh mereka yang secara eksplisit dan implisit memperjuangkan gagasannya dan orang lain yang menentangnya, terutama Martin Harris. Tentu saja itu tidak lama sebelum gagasan strukturalis yang diusulkan oleh Lévi-Strauss menarik perhatian para antropolog dan mulai mengembangkan karyanya dengan sungguh-sungguh selama 1960-an. Di luar itu, ia mengidentifikasi dua bentuk pertukaran umum yang menurutnya mempromosikan solidaritas sosial lebih baik daripada yang lain. Pernikahan sepupu silang matrilateral atau perkawinan dengan anak-anak saudara laki-laki ibu menyebabkan sebuah siklus panjang pertukaran umum. Sementara pernikahan sepupu silang patrilateral atau perkawinan dengan anak-anak saudara perempuan ayah hanya menghasilkan siklus pendek. Siklus panjang membangun solidaritas lebih baik dibandingkan siklus pendek karena menciptakan aliansi yang melibatkan lebih banyak kelompok kekerabatan. Perbedaan ini menurut Lévi-Strauss menjelaskan mengapa pernikahan antar saudara sepupu lebih lazim daripada pernikahan sepupu silang patrilateral dalam catatan etnografi. Claude Lévi-Strauss selain dikenal sebagai seorang antropolog Prancis yang dikenal karena teori tentang struktur sosial dan budaya, ia berargumen bahwa di balik keragaman budaya terdapat struktur dasar yang dapat diidentifikasi dan dipahami. Beberapa konsep kunci dari teori Lévi-Strauss meliputi strukturalisme. Lévi-Strauss menyatakan bahwa strukturalisme yang ia kembangkan bukan hanya sebuah teori baru, tetapi juga merupakan sebuah epistemologi baru. Ini juga relevan bagi mereka yang tahu bahwa strukturalisme Lévi-Strauss sering dianggap sebagai anti-positivisme. Bert Koop mengategorikan strukturalisme Lévi-Strauss sebagai positivisme struktural atau struktural positivism pada tahun 1975. Meskipun pernyataan ini diperbolehkan tanpa penjelasan yang mendalam dan meyakinkan, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan atau bahkan ketidaksetujuan dari mereka yang memahami pandangan Lévi-Strauss atau yang telah membaca langsung pernyataannya. Bert Koop menyatakan bahwa strukturalisme yang dikembangkan oleh Lévi-Strauss dapat dilihat sebagai sintesis atau setidaknya penggabungan antara Durkheim dan Marx. Ia juga mencatat gabungan antara dialektika Marxis dan positivisme Durkheimian tentunya menimbulkan masalah tersendiri, terutama mengenai posisi nilai dalam penelitian sosiologis. Hal ini terjadi karena positivisme Durkheimian tampaknya menolak penilaian nilai, sementara Marxisme justru membutuhkannya. Untuk berpendapat bahwa melalui strukturalismenya, Lévi-Strauss sebenarnya bermaksud to secure a domain for positive scientific knowledge about man, structural anthropology linguistic, atau untuk mengamankan domain bagi pengetahuan ilmiah yang positif tentang manusia, antropologi struktural, dan linguistik, dan lain-lain.
Selanjutnya, tidak ada uraian dari Bedkuk mengenai strukturalisme Levi-Strauss selain kalimat pendek tersebut. Jika memang hanya ini ciri yang digunakan oleh Bedkuk untuk menentukan persamaan yang ada di antara sosiologinya Durkheim dengan strukturalismenya Levi-Strauss, maka mau tidak mau kita tentu sepakat dengan Bedkuk karena positivisme di sini pengertiannya tidak lain adalah ilmiah. Levi-Strauss mengibaratkan seorang antropolog yang ingin memahami sesuatu kebudayaan dan masyarakat seperti seorang yang merajut potongan-potongan menjadi satu kesatuan pengertian, sebagaimana prinsip holistik klasik yang kita kenal dalam antropologi. Kita harus memahami suatu masyarakat dan kebudayaan itu apabila kita berhasil mengintegrasikan pemahaman mengenai unsur-unsur dasar seperti organisasi sosial dan kekerabatan, ekonomi, agama, dan politik. Sekedar mengambil 4 unsur sosiokultural adaptif yang sangat dikenal dalam antropologi. Pada struktural fungsional klasik dapat membagi lebih lanjut setiap komponen sosiokultural adaptif tersebut menjadi 3 wujud yang kemudian setiap wujud dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Claude Levi-Strauss pernah menyinggung soal Bekoller dan Bekollage. Dalam pengertian Levi-Strauss lebih pada sifat prinsip antropologi holistik. Sesuai dengan zamannya, Levi-Strauss menggunakan istilah itu pada masa antropologi mengembangkan pemikiran teori struktural fungsional, dan beliau sendiri adalah strukturalis yang juga berangkat dari konsep pengertian dan definisi struktur meski digunakan kepentingan analitis mengenai struktur mendalam dalam alam pikiran manusia, bukan struktur sosial yang nyata dalam masyarakat sebagaimana dikonsepsikan oleh Radcliffe Brown. Claude Levi-Strauss membicarakan Bekollage lebih dahulu pada Bekoller, analog dengan posisi Bekollage sebagai proses teori yang diposisikan di depan, sedangkan pelaku yakni orang yang merajut dan menjalin berada di belakang, yang siap untuk menggunakan teori yang sudah tersedia itu. Proses deduktif lah yang terjadi dalam konteks ini. Memosisikan pelaku atau Bekoller pada posisi pertama dan pelaku peneliti atau antropologi adalah subjek yang mengkonstruksi dalam proses deduktif. Dari penjelasan ini mungkin akan muncul pertanyaan seperti apa sih yang dimaksud dengan pertukaran resiprositas perempuan, dan apa alasan pernikahan persahabatan silang lebih lazim daripada pernikahan sepupu matrilateral dalam catatan etnografi. Pertukaran resiprositas perempuan adalah konsep yang dikembangkan oleh Claude Levi-Strauss dalam teorinya tentang kekerabatan. Ia berpendapat bahwa dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan sering dilihat sebagai objek yang dipertukarkan antar kelompok kekerabatan untuk memperkuat hubungan sosial dan membangun aliansi. Dalam konteks ini, pertukaran berarti pernikahan perempuan dari satu kelompok dengan laki-laki dari kelompok lain. Proses ini menciptakan hubungan timbal balik atau resiprositas antar kedua kelompok. Levi-Strauss menekankan bahwa pertukaran ini tidak hanya bersifat ekonomi atau fisik, tetapi juga simbolis, karena pernikahan menciptakan jaringan sosial dan solidaritas antara kelompok-kelompok yang terlibat. Ada 2 bentuk utama dalam pertukaran resiprositas perempuan. Yang pertama, pertukaran terbatas, hanya melibatkan 2 kelompok kekerabatan. Contohnya, seorang laki-laki dari kelompok A menikahi perempuan dari kelompok B dan sebaliknya. Dan yang kedua, pertukaran umum, melibatkan lebih dari 2 kelompok. Misalnya, kelompok A memberikan perempuan kepada kelompok B, kelompok B memberikan perempuan kepada kelompok C, dan kelompok C kembali memberikan perempuan kepada kelompok A. Menurut Levi-Strauss, pertukaran umum lebih efektif dalam menciptakan solidaritas sosial karena melibatkan lebih banyak kelompok dan memperluas jaringan aliansi. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, yakni apa alasan pernikahan sepupu silang lebih lazim daripada pernikahan sepupu patrilateral dalam catatan etnografi. Jadi, Levi-Strauss menjelaskan bahwa pernikahan sepupu silang lebih lazim karena lebih efektif dalam membangun solidaritas sosial dan memperluas jaringan aliansi dibandingkan pernikahan sepupu patrilateral. Pernikahan sepupu silang matrilateral maksudnya laki-laki menikahi anak perempuan saudara laki-laki ibunya atau sepupu dari pihak ibu. Pernikahan sepupu silang patrilateral yaitu laki-laki menikahi anak perempuan saudara perempuan ayahnya atau sepupu dari pihak ayah. Levi-Strauss berpendapat bahwa pernikahan sepupu silang matrilateral disebut siklus panjang.
Lebih baik karena yang pertama melibatkan lebih banyak kelompok, dan di mana siklus panjang memungkinkan aliansi dengan kelompok yang lebih luas, menciptakan jaringan sosial yang lebih kompleks dan kuat. Yang kedua, membangun solidaritas lebih baik, dengan melibatkan lebih banyak kelompok dalam siklus pertukaran, hubungan antara kelompok-kelompok tersebut menjadi erat dan berkelanjutan. Sebaliknya, pernikahan sepupu patrilateral disebut siklus pendek, kurang efektif karena hanya menciptakan hubungan dalam lingkaran kecil antar kelompok-kelompok kekerabatan dan tidak memperluas jaringan sosial dengan kelompok yang lebih jauh. Karena alasan ini, banyak masyarakat lebih memilih pernikahan sepupu silang matrilateral yang mendukung integrasi sosial lebih luas dibandingkan dengan sepupu patrilateral. Konsep kunci yang kedua adalah oposisi biner. Lévi-Strauss mengadaptasi prinsip-prinsip linguistik struktural, terutama konsep oposisi biner, untuk menjelaskan dinamika sosial dalam masyarakat. Oposisi biner adalah pasangan kontras yang membentuk makna dalam bahasa dan juga dalam budaya. Dalam linguistik, pasangan fonem adalah kontras-kontras kecil seperti yang menghasilkan makna linguistik. Misalnya, pasangan fonem seperti S dan SH atau B dan P, yang memberi perbedaan dalam kata-kata. Lévi-Strauss mentransfer konsep ini ke dalam konteks sosial, di mana oposisi biner mengacu pada pasangan kontradiktif dalam struktur mental yang menciptakan makna sosial. Beberapa contoh oposisi biner dalam budaya adalah yang pertama, hidup versus mati. Memahami kehidupan hanya bisa dilakukan dengan memahami kematian sebagai lawannya. Yang kedua, budaya versus alam. Membentuk pemisahan antara apa yang dianggap buatan manusia atau budaya dan apa yang ada di alam liar atau alam. Yang ketiga, diri versus yang lain. Pembagian antara diri sendiri dengan orang yang dianggap berbeda, entah itu dalam konteks etnis, kelompok sosial, atau budaya. Lalu apa hubungannya antara oposisi biner dalam struktur sosial dan kehidupan sehari-hari? Dalam masyarakat, oposisi biner ini menciptakan kategori-kategori yang memungkinkan kita mengorganisasi pengalaman sosial. Misalnya, pemisahan antara diri dan yang lain memungkinkan kita membentuk identitas kelompok yang mendasari banyak struktur sosial. Begitu pula dengan oposisi hidup dan mati yang mengarahkan kita pada cara kita merayakan kehidupan dan menghadapi kematian. Selanjutnya, pertukaran perempuan dalam struktur kekerabatan. Lévi-Strauss menekankan bahwa pertukaran perempuan sebagai hadiah di antara kelompok kekerabatan menciptakan hubungan sosial yang lebih dalam antara mereka. Dalam masyarakat yang mempraktikkan sistem pertukaran ini, hubungan antara kelompok menjadi lebih erat karena ada semacam mediasi atau hubungan perantara yang dijalin melalui pertukaran tersebut. Hubungan kekerabatan yang dibentuk melalui pertukaran perempuan menciptakan 4 hubungan dasar yang saling terkait, antara lain yang pertama saudara laki-laki dan perempuan, hubungan antara saudara yang satu jenis kelamin dengan yang lainnya. Yang kedua, suami dan istri, hubungan yang lebih formal dan didasari pada ikatan perkawinan. Yang ketiga, ayah dan anak, hubungan yang lebih mendalam terkait dengan kewajiban dan kasih sayang dalam keluarga. Yang keempat, paman dan keponakan, hubungan antara saudara laki-laki ibu dengan anak saudara perempuannya. Mengapa pertukaran perempuan dianggap penting dalam membentuk solidaritas sosial? Pertukaran perempuan menciptakan aliansi antara kelompok kekerabatan yang lebih luas, yang pada gilirannya menguatkan jaringan sosial dan solidaritas. Ketika dua kelompok saling menukar perempuan, mereka tidak hanya berbagi sumber daya sosial dan budaya, tetapi juga memperluas hubungan mereka, memperkuat ikatan mereka, dan memfasilitasi kerjasama dalam banyak aspek kehidupan sosial. Pembahasan selanjutnya adalah memahami hubungan positif dan negatif dalam struktur kekerabatan. Lévi-Strauss menyatakan bahwa dalam setiap sistem pertukaran yang ada terdapat hubungan yang dapat digolongkan sebagai positif dan negatif. Hubungan positif mengarah pada harmoni dan kebahagiaan, sementara hubungan negatif dapat menyebabkan permusuhan dan pertentangan. Namun, dalam struktur yang seimbang, dua hubungan harus bersifat positif dan dua lainnya negatif. Misalnya, hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan bisa bersifat positif, sementara hubungan antara paman dan keponakan bisa bersifat negatif, yang menciptakan keseimbangan dalam sistem kekerabatan tersebut. Terus, apa pentingnya keseimbangan antara hubungan positif dan negatif dalam sistem kekerabatan?
Jawabannya, keseimbangan antara hubungan positif dan negatif penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Hubungan yang positif memperkuat aliansi dan memperdalam solidaritas, sementara hubungan negatif berfungsi untuk menciptakan batasan dan menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Sistem ini mencegah ketegangan yang berlebihan atau dominasi dalam hubungan antar kelompok. Konsep universalitas dalam struktur sosial. Levi-Strauss berargumen bahwa meskipun konten hubungan dapat berubah antar budaya, struktur dan logika dasar dari hubungan kekerabatan ini tetap serupa. Hal ini mencerminkan adanya pola-pola universal dalam cara manusia mengatur hubungan sosial mereka. Dengan kata lain, meskipun cara pertukaran perempuan dan kekerabatan di organisasi secara berbeda di berbagai budaya, prinsip dasar mengenai pertukaran, oposisi binar, dan hubungan sosial tetap sama. Baik, untuk penjelasan yang terakhir adalah mitos menurut Claude Levi-Strauss. Mitos menurut Claude Levi-Strauss adalah bagian dari cara berpikir manusia yang sangat mendasar. Dia percaya bahwa mitos tidak hanya cerita biasa tetapi juga mencerminkan bagaimana manusia memproses logika dan memahami dunia di sekitarnya. Dalam pandangan Levi-Strauss, mitos mencerminkan struktur sosial dan hubungan antar manusia serta bagaimana manusia mencoba memahami berbagai kontradiksi dalam kehidupannya. Apa itu mitos? Mitos seperti dongeng muncul dari imajinasi manusia. Misalnya dongeng-dongeng yang sering kita dengar seperti cerita tentang kancil yang cerdik atau burung garuda yang cerkasan. Sebenarnya adalah cerminan kreativitas manusia, namun Levi-Strauss melihat mitos lebih dari sekedar hiburan. Baginya mitos adalah cara manusia untuk mengungkapkan ide-ide besar seperti kehidupan, kematian, dan hubungan manusia dengan alam. Hal menarik dari mitos adalah bahwa unsur-unsurnya tidak berdiri sendiri, artinya makna sebuah mitos tidak berasal dari cerita tentang tokohnya saja, tetapi dari hubungan antar elemen di dalam cerita tersebut. Mengapa mitos itu penting? Menurut Levi-Strauss, mitos sangat penting karena membantu manusia menjelaskan kontradiksi yang sering ia hadapi, seperti kontradiksi hidup dan mati. Manusia sadar bahwa hidup akan berakhir dengan kematian, tetapi seringkali sulit menerima kenyataan ini. Mitos membantu menjembatani kontradiksi tersebut. Misalnya, mitos tentang coyote di Amerika Utara menggambarkan bagaimana berburu menjadi penghubung antara kehidupan atau pertanian dan kematian atau peperangan. Alam versus budaya. Manusia adalah bagian dari alam, tetapi melalui budaya, manusia mampu mengubah alam. Dalam buku The Raw and the Cooked tahun 1969, Levi-Strauss menggunakan contoh makanan untuk menjelaskan ini. Makanan mentah melambangkan alam, sementara makanan yang dimasak melambangkan budaya. Contoh analisis mitos. Dalam mitos-mitos tentang coyote, Levi-Strauss menunjukkan bagaimana manusia menggunakan hewan untuk menjelaskan kehidupan. Coyote yang memulung hewan mati menjadi penghubung antara herbivora atau pemakan tumbuhan dan karnivora atau pemakan daging. Ini seperti cara manusia menghadirkan keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Levi-Strauss juga menyoroti bagaimana makanan dimasak memiliki makna yang berbeda dalam budaya. Contohnya, makanan rebus biasanya disajikan untuk keluarga, melambangkan kehangatan dan budaya. Makanan panggang disajikan untuk orang asing, melambangkan hubungan yang lebih alamiah. Mengapa mitos menarik untuk dipelajari? Mitos memberi manusia kebebasan berpikir yang luar biasa. Dalam mitos, pikiran manusia tidak terkait oleh batasan ekologis, teknologi, atau realitas fisik. Misalnya, manusia mungkin tidak membangun rumah di awan, tetapi dalam mitos atau dongeng, hal seperti itu biasa terjadi. Menurut Levi-Strauss, mitos adalah cara manusia untuk terus-menerus mengolah kontradiksi dalam kehidupannya. Dengan mengatur kontradiksi ini secara simbolis, manusia dapat memahami dunia dengan lebih baik. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Levi-Strauss melihat mitos sebagai cerminan logika manusia. Dengan mempelajari mitos, kita bisa memahami bagaimana manusia berpikir, bagaimana ia mengatasi kontradiksi, dan bagaimana budaya membantu manusia menjelaskan dunia. Bagi Levi-Strauss, mitos adalah salah satu cara paling menarik untuk memahami manusia sebagai makhluk yang kompleks dan kreatif. Dengan cara ini, kita dapat menikmati keindahan dan kedalaman mitos bukan hanya sebagai cerita, tetapi juga sebagai kunci untuk memahami kehidupan kita sendiri.
Karl Levi-Strauss seorang tokoh penting dalam aliran strukturalisme, memberikan kontribusi besar dalam memahami budaya manusia melalui pendekatan analisis struktur. Dalam pandangannya, budaya bukan sekedar kumpulan tradisi atau kebiasaan, melainkan ekspresi dari pola pikir manusia yang bersifat universal. Levi-Strauss meyakini bahwa di balik keragaman budaya dan mitos terdapat pola-pola mendasar yang mencerminkan logika dasar manusia. Dengan menggunakan pendekatan linguistik sebagai dasar, ia menunjukkan bahwa makna budaya terletak pada hubungan antar elemen, bukan pada elemen itu sendiri. Dalam teorinya, Levi-Strauss memperkenalkan konsep oposisi biner, yaitu cara manusia memahami dunia melalui kontradiksi atau pasangan berlawanan, seperti hidup dan mati, alam dan budaya, atau mentah dan matang. Kontradiksi ini menjadi inti dalam bagaimana manusia memandang dan menyusun realitas. Namun, manusia tidak hanya menerima kontradiksi tersebut, mereka menciptakan mediator yang menjembatani kedua sisi seperti berburu yang menghubungkan pertanian dan peperangan atau peyote dalam mitos yang menjadi simbol keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Levi-Strauss melihat mitos sebagai salah satu cara manusia mengolah kontradiksi ini. Dalam mitos, manusia menemukan kebebasan berpikir yang besar karena mitos tidak terikat oleh batasan ekologis atau kenyataan fisik. Mitos memungkinkan manusia mengeksplorasi ide-ide besar seperti asal-usul kehidupan, hubungan manusia dengan alam, dan dinamika sosial yang dalam sistem simbolis yang kompleks. Analisisnya menunjukkan bahwa makna mitos tidak terletak pada cerita atau tokoh secara individu, tetapi pada hubungan antara elemen-elemen yang ada di dalamnya. Melalui karyanya seperti The Raw and the Cooked, Levi-Strauss memperlihatkan bagaimana struktur pemikiran manusia terlihat dalam pola masakan dan mitos, yang semuanya mencerminkan logika mendalam tentang kehidupan dan budaya. Pada akhirnya, karya-karya Levi-Strauss membantu kita memahami bahwa mitos bukan hanya cerita, tetapi juga cara manusia menjelaskan dan menjembatani kontradiksi dalam kehidupan. Dengan pendekatan ini, Levi-Strauss berhasil membuka wawasan baru tentang hubungan antara pemikiran manusia, budaya, dan struktur sosial. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bagaimana pemikiran Karl Levi-Strauss telah membawa kita pada cara pandang baru tentang budaya dan mitos. Ternyata, di balik cerita-cerita sederhana yang sering kita dengar, ada logika mendalam yang mencerminkan cara kita memahami dunia. Strukturalisme mengajarkan bahwa di tengah keberagaman selalu ada pola yang menyatukan kita sebagai manusia. Jadi, jika suatu hari kita mendengar cerita rakyat, dongeng, atau bahkan hanya melihat makanan di meja, ingatlah bahwa semuanya bisa menjadi cerminan cara kita berpikir, entah itu luar biasa. Semoga presentasi ini bisa memberi sudut pandang baru yang menyenangkan dan inspiratif. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa dunia budaya dan mitos itu penuh warna dan kejutan. Mari terus mengeksplorasi dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.